وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Adu-adu Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyatuhum fiha salam. Daun salam buah naga, semoga yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul adzim. Segala rahmat, nikmat yang kita nikmati hanya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena Dialah Tuhan yang Maha Sakti. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju alam yang penuh arti, yaitu hari sesudah kita mati. Ayah dan bunda kita saling menasehati untuk tanamkan iman di hati. Perintah Allah kita taati untuk menuju hari yang kita nanti-nanti, yaitu hari setelah kita mati. Sekarang ini zaman era globalisasi, emansipasi. Banyak orang yang tergiur oleh korupsi, terkecoh oleh manipulasi, terbawa arus kolusi yang semuanya penuh fantasi dan imajinasi. Lahirnya para banci tak malu lagi tampil di layar televisi. Pada bulan yang suci ini, marilah kita bersihkan hati. Semoga pikiran kita jadi jernih, amal perbuatan Allah ridhoi. Ya dan bunda, dimanapun anda berada, semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tema oase pada hari ini yaitu raih pahala banyak berdoa. Hadirin dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan amalan yang paling bagus, amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa ini adalah alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling terbaik. Syekh Abdul Malik telah menuliskan di dalam bukunya ada beberapa keutamaan dan keistimewaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya berdoa kepadanya. Kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan doa, yaitu doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Perbuatan apapun, aktivitas apapun, jika kita mulai dengan bismillah, Imam Ghazali mengatakan ada keberkahan di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat sejarah dan cerita para kisah Nabi dan Rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat
Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa di dalam perut ikan. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ditelan ikan. Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Yang pertama, Nabi Yunus merasakan kegelapan di dalam lautan. Nabi Yunus merasakan kegelapan di dalam perut ikan, dan Nabi Yunus merasakan kegelapan di dalam lautan. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi Yunus alaihissalam 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ada juga yang mengatakan 7 hari. Bahkan ada yang mengatakan 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan. Di dalam riwayat lain, Nabi Yunus dikatakan ditelan di waktu pagi dan dimuntahkan di sore hari. Nabi Yunus tidak berputus asa. Nabi Yunus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir di dalam perut ikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti, tidak pernah putus asa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah Nabi Yunus. Ada juga kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, kemudian datang malaikat menawarkan diri, "Wahai Ibrahim, apakah ingin aku selamatkan?" kata Jibril. Namun apa kata Nabi Ibrahim? "Tidak usah, wahai Jibril." Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Lalu yang apinya yang tadinya panas menjadi dingin, lalu selamatlah Nabi Ibrahim karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, bahkan dengan hewan ternak dia diselamatkan juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh membuat kapal. Lalu kaumnya mendapat azab. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Lalu selamatlah Nabi Nuh dan kaumnya. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa meraih pahala di bulan suci Ramadan berlipat ganda? Diriwayatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Bahwasanya surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu talil Quran. Di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, talil Quran, wa hafizil lisan, dan menjaga lidah kita dari perbuatan, dari omongan yang tidak berfaedah. Kemudian yang pertama tadi talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'ani, kemudian memberi makanan kepada orang yang berpuasa. 3 amalan itulah supaya pahala kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan
kesimpulan dari puasa ini, obrolan seputar Ramadan, bahwasanya pertama di bulan Ramadan kita banyak-banyak berdoa, kemudian banyak membaca Al-Quran, kemudian lisan kita harus kita jaga. Dan di bulan Ramadan ini kalau ingin mendapatkan pahala, yaitu silahkan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita tutup, mari kita membaca dan berdoa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan membaca ini rezeki kita makin lancar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekian dan demikian di awal kata, mohon maaf di akhir cerita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.